Nusantara banyak menyimpan sejarah yang hingga kini masih menjadi misteri. Misalnya para tokoh pendekar paling sakti di Nusantara yang hilang tanpa jejak. Sebut bukanlah tokoh-tokoh biasa, melainkan orang-orang paling berpengaruh pada masanya masing-masing. Namun di akhir hayatnya mereka justru menghilang tanpa jejak bak lenyap ditelan bumi. Untuk menghilangkan jejak seperti itu mereka diketahui melakukan tapa moksa. Dalam agama Hindu dan Buddha, moksa adalah melepaskan diri dari segala ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi kehidupan. Dan berikut tokoh pendekar Nusantara paling sakti. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja adalah salah satu raja kerajaan Pajajaran yang paling terkenal di Sentaro Tatar Pasundan karena sakti mandraguna. Ia memiliki banyak sekali pengikut serta mampu membuat negeri Sunda terkenal sampai penjuru Nusantara. Namun ketika ajaran agama Islam masuk ke Nusantara, ia mendapatkan desakan dari cucunya untuk meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mu'alaf. Tak berkenan untuk meninggalkan keyakinannya, Prabu Siliwangi memilih hengkang dari kerajaannya dan mengambil tapa moksa. Sebelum pergi, ia pun memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Prabu Brawijaya V adalah salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang memutuskan untuk moksa. Keputusan itu diambil setelah melihat Majapahit dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum memutuskan untuk moksa, ia masih memeluk agama Buddha hingga akhirnya meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya untuk menuntunnya ke dalam Islam. Setelah mu'alaf, sang Prabu melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa. Hingga kini misteri kematian Mahapati Gajah Mada tetap menjadi misteri. Namun ada dua versi cerita terkait ajal sang pati terhebat dalam sejarah Majapahit. Pertama, ia diceritakan jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364, seperti disebutkan dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama. Sedangkan versi kedua menyebutkan bahwa sang patih melarikan diri setelah perang bubat karena dituding menjadi penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap, Gajah Mada melakukan yoga, samadhi, dan moksa hingga jasadnya pun tak pernah ditemukan. Sri Papanji Jayabaya atau Prabu Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri yang namanya identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Walaupun berhasil membuat kerajaannya memasuki zaman keemasan, namun ia dihantui rasa bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, yakni Jayabasa. Akhirnya ia memutuskan untuk menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Sabdo Palon atau Sabda Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita serta penasihat Brawijaya V, Raja Majapahit. Diceritakan bahwa ia kecewa terhadap keputusan sang raja karena memilih memeluk agama Islam. Setelah Brawijaya V menjadi mu'alaf, Sabdo Palon memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa tanpa meninggalkan jejak. Itulah tadi singkat cerita dari pendekar paling sakti di tanah Jawa. Silakan berikan jempol ke atas bila kalian suka dan share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.